Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan pagi ini kita akan membahas daripada nasihat Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah mantunya Nabi. Gelar beliau disebut namanya Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena beliau memperistri dua putri Rasul, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Disebut Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dan sifat Sayyidina Utsman ibn Affan yang paling baik adalah al-haya. Dalam ucapan Nabi, ana madinatul haya wa Utsmanu babuha. Aku adalah kotanya pemalu, kata Nabi. Aku adalah gudangnya, kotanya pemalu, mempunyai sifat malu, dan pintu dari sifat pemalu itu adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Jadi kotanya Rasulullah dan pintunya dari sifat pemalu itu adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Orang sangatlah baik kalau seseorang itu mempunyai sifat pemalu. Kalau seseorang itu tidak ada rasa sifat malu lagi, disitulah dia punya harga diri sangat rendah. Makanya kalau kita datang ke ke kantor, terutama kantor pemerintahan, ya dari kelurahan sampai pemerintahan yang paling tinggi, yang mungkin presiden, di tempat-tempat para instansi pemerintah, itu biasanya di depan pintu ada bertuliskan, bukan di pintu ya, ada kayak spanduk begitu, budayakan sifat malu, malu terlambat, malu pulang cepat, malu ini, malu itu. Kalau sudah tidak ada rasa sifat malu lagi, itu orang sangat murah harga dirinya. Jadi sangat penting mempunyai sifat pemalu itu. Itu sekelumit daripada Sayyidina Utsman. Beliau juga termasuk adalah khalifah yang ketiga daripada khalifatul muslimin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, dan ketiga adalah Sayyidina Utsman. Lalu yang keempat Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas salah satu nasihat Sayyidina Utsman ibn Affan. Apa kata Sayyidina Utsman ibn Affan? Arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhu faridah. Ada 4 hal yang zahirnya itu adalah keutamaan, tetapi batinnya di dalamnya adalah kewajiban. Zahirnya dilihat ini 4 hal ini adalah keutamaan, fadilah, tetapi batinnya kalau dilihat dari dalam maka hukumnya adalah kewajiban. Apa itu? Yang pertama,
mukhalatatus salihin fadilah wal iktida'u bihim faridah. Mengikuti berteman ya, berteman, bergaul dengan orang-orang saleh itu adalah satu keutamaan, satu kebaikan. Tetapi sedangkan mengikuti iqtida'u bihim, mengikuti jejak langkah mereka, itu hukumnya adalah kewajiban. Seseorang itu akan dipandang oleh orang lain dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang saleh, maka orang yang melihat dirinya akan mengatakan dia adalah orang saleh. Walaupun dia tidak soleh-soleh banget, tapi karena bergaul dengan orang yang saleh, dikatakan orang lain, dia akan dikatakan orang lain orang saleh. Dia berteman dengan ulama, maka orang lain yang melihat dia akan mengatakan dia itu adalah seorang ulama, padahal dia tidak alim-alim banget. Sebaliknya, kalau ada orang berteman dengan orang yang fasik, dengan orang yang suka berbuat maksiat, maka orang lain pun akan melihat dirinya termasuk golongan orang fasik, walaupun dia mungkin nggak terlalu banyak melakukan kefasikan. Ya, kenapa? Karena teman itu sangat mempengaruhi dirinya. Jangan salahkan kalau ada orang lain menyangka kepada kita ini orang yang tidak baik, kalau seandainya kita berteman yang tidak baik. Jangan salahkan orang berprasangka buruk, ya salah kita sendiri. Kenapa kita tidak menjaga kehormatan kita? Salah satunya adalah berteman dengan orang yang baik. Kalau berteman dengan orang yang tidak baik, maka jangan salahkan orang-orang lain akan menyangka diri kita adalah orang yang tidak baik, dan itu tidaklah pantas. Baik, berteman dengan orang saleh itu adalah satu keutamaan, satu kebaikan. Tapi kata Sayyidina Utsman, mengikuti jejak langkah mereka itu adalah hukumnya kewajiban. Nah, jadi yang terpenting dari masalah berdekat dengan orang saleh itu bukan hanya berdekat, itu sudah satu kebaikan, tetapi yang lebih baik daripada itu adalah mengikuti jejak langkah mereka. Mereka rajin ibadah, kita yang mengikuti mereka, rajinlah ibadah. Mereka bertutur kata yang baik, kita mengikuti tutur kata mereka yang baik. Mereka rajin menolong orang, maka kita seperti itu. Dan itulah buah daripada berteman dengan orang saleh. Kalau ada orang berteman dengan orang saleh saja tapi tidak mengikuti jejak langkah mereka, ini belum mendapatkan fadilah yang besar, belum mendapatkan hasil yang besar daripada mengikuti orang saleh tadi. Ada 10 binatang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga. Sebutkan dalam kitab Dardir, itu ada 10 binatang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Artinya mereka walaupun sudah mati, maka mereka akan masuk surga 10 binatang ini. 10 binatang itu yang pertama adalah Al-Baqarah, sapi betina yang disebutkan ceritanya dalam surah Al-Baqarah. Silakan baca sendiri ceritanya. Yang kedua adalah onta Nabi Allah Saleh, mukjizat Nabi Saleh. Yang ketiga adalah burung hudhud Nabi Sulaiman, intelijen, mata-matanya Nabi Sulaiman, sebutkan dalam surah An-Naml. Yang keempat adalah semut Nabi Allah Sulaiman yang disebutkan dalam kisah surah An-Naml. Yang kelima adalah anjing Ashabul Kahfi.
Ashabul Kahfi ada yang mengatakan 3, yang keempatnya anjing, ada yang mengatakan 5, yang keenamnya anjing, ada yang mengatakan 7, yang ke-8-nya anjing. Tetapi yang lebih tahu bilangan mereka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang keenam binatang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga adalah ikan nun yang memakan Nabi Allah Yunus. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna annahu, nah itu dalam Al-Qur'an disebut wa dhannun. Itu gelar daripada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam adalah Dhunnun, orang yang memiliki nun. Nun itu ada yang mengatakan yang memakan Nabi Allah Yunus, ikan yang memakan Nabi Yunus itu namanya nun, semacam ikan paus atau yang lebih besar daripada itu. Yang ketujuh adalah keledainya Uzair, disebutkan dalam surah Ali Imran. Keledainya Uzair, ceritanya panjang. Yang ke-8 adalah anak sapi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya kesayangan anak sapi. Yang ke-9 adalah burak, kendaraan Nabi. Dan yang ke-10 adalah kambing Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. 10 binatang. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak, Allah bisa melebihkan 10 binatang ini yang dijanjikan masuk surga. Bisa saja binatang-binatang kesayangan Nabi bisa masuk surga, seperti kucing Nabi kita Muhammad SAW, seperti onta Nabi kita. Karena banyak sejarah dengan binatang itu. Bisa saja burung merpati yang menolong Nabi di Jabal Thur. Kalau yang pernah pergi umrah tahu Jabal Thur. Nah, bisa saja laba-laba yang membantu Nabi, bisa saja. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi yang disebutkan dalam kitab Dardir itu ada 10 binatang. Nah, kenapa mereka itu kok bisa masuk surga? Kok bisa masuk surga? Kenapa? Jawabannya adalah mukhalatatus salihin. Mereka itu bergaul dengan orang saleh. Mahabbatus salihin, mencintai orang-orang saleh, para nabi dan para aulia Allah. Ketika para nabi dan orang-orang saleh tadi masuk ke dalam surga, maka binatang-binatang ini pun masuk ke dalam surga. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau orang yang dicintainya masuk surga, dia masuk surga. Tapi kalau yang dicintainya masuk neraka, dia masuk neraka. Zaman sekarang anak-anak muda cinta mati luar biasa dengan pemain artis-artis Korea. Kalau bapak-bapaknya cinta mati dengan pemain sepak bola, antara lain Piala Dunia nih. Tanggal berapa Piala Dunia? 22. Nah, pembukaan di Qatar. Ya, wah, luar biasa. Nama pemain bola hafal, nama artis Korea hafal. Gimana ini? Kalau mereka cinta mati dengan orang-orang seperti itu, dan ternyata naudzubillah min dzalik, umpama orang-orang yang seperti yang diikuti tadi menuju jalan yang salah dan sampai akhirnya masuk neraka, jangan salahkan kalau ada orang yang cinta mati dengan mereka, Allah gabungkan dengan mereka di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya binatang-binatang tadi bisa masuk surga karena dia bertemu dengan orang saleh. Modal binatang-binatang yang 10 tadi bisa masuk surga itu cukup, syaratnya cuma satu. Modal mereka cuma satu. Mukhalatatus salihin, mahabbatus salihin. Mengikuti mencintai, bergaul dengan orang saleh. Selesai. Modal mereka cuma itu. Binatang tidak perlu salat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, baca Quran, baca sholawat, tidak perlu. Tidak perlu mereka. Kenapa? Karena memang tugas mereka tidak seperti itu.
Kehidupan mereka di dunia cuma cari makan. Makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Mereka tuh hidupnya itu untuk makan saja. Kita manusia makan untuk hidup. Kita makan untuk hidup. Kalau binatang hidupnya mereka itu untuk makan. Jadi hidupnya makan terus. Kalau kita sama kayak binatang, hidup kita untuk makan, apa bedanya dengan binatang? Kita makan untuk hidup. Setelah kita makan lalu kita hidup kita ini kita gunakan untuk berbuat baik. Kita kembali. Jadi 10 binatang tadi modal mereka masuk surga cukup satu, mencintai orang saleh. Tetapi kita manusia yang diberikan akal, diberikan hawa nafsu, modal kita untuk masuk surga bukan satu, bukan hanya mencintai bergaul dengan orang saleh, bukan hanya itu. Tetapi kita sebutkan tadi kata ulama, kata Sayyidina Utsman ibn Affan, wal iqtida'u bihim, mengikuti jejak langkah mereka. Ada orang cinta dengan ulama, apabila datang ulama, apalagi ulama terkenal, ulama di YouTube yang followernya sampai 8 juta, 7 juta, 10 juta, woi dikejar habis-habisan itu. Ulama tadi dikejar sana, kejar sini, ikut semuanya. Ketika ketemu selfie aja. Tapi tidak mengikuti jejak si ulama tadi. Ulamanya salah, dia mah kada salah. Ulamanya bersedekah, dia enggak sedekah. Ulamanya bertutur baiklah, dia malah menggibah, menggosip, menyebarkan fitnah. Apa yang terjadi? Terputus di akhirat. Terputus di akhirat. Nah itu tetap. Jadi syaratnya kita dua. Cinta dengan orang saleh, mengikuti jejak langkah mereka. Mencintai orang saleh, bergaul dengan orang saleh, itu adalah satu kebaikan, satu keutamaan. Tapi yang terpenting daripada itu adalah mengikuti jejak langkah mereka. La ilaha illallah. Yang kedua kata Sayyidina Utsman ibn Affan, wa tilawatul Qur'ani fadilatun wal amalu bihi fariidatun. Membaca Al-Qur'an itu adalah satu kebaikan, satu keutamaan. Kalau ada orang bisa baca Quran, luar biasa. Setiap hari dia bisa 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Potongan kayak kita ini 1 lembar aja sudah cukup sehari. Artinya sudah alhamdulillah tuh sehari baca Quran. Baca Yasin sekali sehari itu sudah beruntung sudah. Ya. Udah beruntung tuh. Apalagi yang lebih daripada itu. Baca Quran itu fadilah, keutamaan, baik. Tapi ingat, wal amalu bihi fardhah. Mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an itu yang wajib, itu yang utama. Berapa banyak orang baca Quran bahkan hafal dengan Al-Qur'an, tetapi bacaannya itu cuma sampai di tenggorokan saja, tidak sampai ke dalam hati. Yang membunuh Sayyidina Ali namanya Ibnu Muljam. Orang yang hafal Quran, orang yang rajin melaksanakan salat tahajud, hafal Quran, salat tahajud, tahu Quran hadis, tapi dia bunuh Sayyidina Ali. Dia bunuh mantunya Nabi kita Muhammad SAW. Dia bunuh suaminya Siti Fatimah. Dia bunuh salah satu ahlul kisah. Apa yang terjadi? Tahajudnya, Al-Qur'annya tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya di akhirat. Ada selesai, maka sudah selesai. Nah itu yang terpenting, mengamalkan isi kandungan dalam Al-Qur'an. Dan kata ulama, berapa banyak orang baca Al-Qur'an, tapi ketika dia baca Al-Qur'an, Al-Qur'an yang melaknat dirinya. Al-Quran yang melaknat dirinya. Dia membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu, dan seterusnya. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, jauhi daripada prasangka buruk.
Jangan suka mata-matai orang, jangan suka menggibah, menggosip. Baca Quran dia. Tapi setelah baca Al-Quran, wah dia menggosip, dia suka suudzon sama orang. Apa ini? Berarti kata ulama dia baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang melaknat dirinya. Nah jadi yang terpenting itu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Hafal Al-Quran? Oke. Baca Al-Quran? Baik. Mendayu-dayu suaranya baca Al-Quran. Tapi yang terpenting adalah mengamalkan isi kandungannya. Itu yang disebut namanya Ahlul Quran, Hamil Quran. Orang yang memegang Al-Quran, yang pemegang Al-Quran, Hamil Quran, yang memegang Al-Quran. Itu hakikatnya seperti itu, mengamalkan isi kandungannya, bukan yang hafal. Tapi kalau seandainya dia hafal dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, subhanallah, dapat fadilah dan dapat kewajiban tadi. Kita pribadi banyak mempunyai teman hafal Quran itu banyak, tapi akhlaknya sangat jauh daripada Al-Quran, jauh dari Al-Quran, sangat jauh daripada Al-Quran. Tidak ada apa namanya, tidak ada sedikit pun mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran ada salah satu hafiz Quran di Balikpapan ini, saya tidak sebutkan namanya. Kalau dia baca Quran bagus sekali, subhanallah, suaranya enak. Dia jadi imam, wah enak banget, sangat enak, saya tahu itu. Tapi ada satu yang tidak baik, sifatnya itu luar biasa jeleknya. Ya sombongnya, ialah angkuhnya, pokoknya jelek sekali sifatnya. Waktu tahun 2007-2008 saja dia mengimami salah satu masjid di Balikpapan, masjid besar di Balikpapan. Gajinya itu 3 juta atau berapa juta sudah. Tahun segitu tuh, 3,5 juta kalau tidak salah. Belum dikontrakan rumah, dikontrakan ini, dikasih ini, fasilitas ini. Tapi angkuhnya luar biasa itu. Dan dia kepingin menguasai masjid itu. Tapi gimana pun dia seperti itu, pengurus masjid dan masyarakat ketika tahu sifat aslinya, orang jadi benci, jadi tidak suka. Akhirnya apa? Dia suka berpindah-pindah masjid. Sampai sekarang tuh saya lihat tuh berpindah. Mana Ustaz? Pindah sini. Mana gini pindah-pindah. Terus terang pindah. Dan sering seperti itu. Ada pernah dia masuk salah satu masjid yang saya ngajar di masjid itu. Waktu bulan puasa diminta dia untuk jadi imam dan banyak sekali jadwalnya. Saya bilang sama pengurus, sampean tahu nggak ini orang siapa ini? Ini luar biasa, dia baca Al-Qurannya, suaranya enak kalau dia, pokoknya sip lah. Tapi sampean belum tahu akhlak dia ini. Kata saya, kok bisa masuk ini? Si Anu masukkan katanya. Oke lah kata saya, sampai nanti lihat sendiri. 1 bulan puasa di situ. Setelah itu baru semua pengurus masjid baru tahu akhlaknya dia. Oh begini toh, ampun kata pengurus, nggak mau lagi sudah. Pada suatu ketika dia ini mengimami salah satu imam di masjid dia, karena orang nggak tahu, orang cuma mendengar Al-Quran suara bagus, iyalah jadi imam di situ. Begitu juga, berapapun gajinya selalu tidak cukup, kurang, diprotes terus orang, suka protes dan sombong sekali. Akhirnya pengurus ini sudah mulai tidak suka dengan si ustadz ini. Baru beberapa bulan ketahuan sifat yang tidak baik. Masyarakat juga tidak suka dengan ustadz ini mulai. Sampai akhirnya masyarakat ini mengetahui semua itu, tapi terutama pengurus susah untuk memberhentikannya. Gimana cara memberhentikannya? Cara memberhentikannya susah karena sudah tercebur, baru beberapa bulan masa diberhentikan lagi. Sampai akhirnya pelaksanaan salat Id hari raya
Orang ini hafal Quran tapi tidak punya ilmu, tidak ngerti masalah ilmu sholat dan sebagainya, cuman sok-sokan aja. Sampai akhirnya jadilah suatu ketika sampai sholat Id, entah Idul Fitri atau Idul Adha. Kebetulan yang jadi khatib beda ustadz, yang jadi imam dia. Sholat itu kan pertama kali, kalau sholat kan sholat dulu baru khutbah. Jadi ketika dia mimpin sholat Id, rakaat pertama tuh gak ada masalah, aman sama sekali. Cara tata caranya, bacaannya bagus. Rakaat kedua, naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Dia lupa mengangkat tangan sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, dia lupa. Dan sebenarnya kalau lupa ya biasa. Kalau ada umpama orang lupa mengangkat takbir 7 kali rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua, itu kalau lupa gak apa-apa, salatnya sah. Dan kalau seandainya lupa jangan diulang. Sudah, kalau sudah masuk ke Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, lupa, ya sudah lupa, tinggalkan. Tidak membatalkan salatnya tetap saja biasa saja. Cuman orang kita, karena ini salat setahun 2 kali, kalau lupa itu takbir itu 5 kali, yang rakaat kedua atau 7 kali yang pertama, hebohnya itu luar biasa. Di luar tuh, oh imamnya tadi tidak baca takbir, inilah itu, wah hebohnya luar biasa. Padahal nggak apa-apa, sah saja. Cuman ya tadi, karena sholatnya setahun 2 kali, apabila terjadi kesalahan di situ, luar biasa ributnya. Nah ustadz ini lupa mengangkat takbir 5 kali di rakaat kedua. Lupa, ya sudah, dia baca Fatihah, sudah, benar tuh, benar caranya. Dan ada masalah. Saya pun pribadi berapa kali itu ya, pernah sekali atau 2 kali lupa itu, biasa saja. Baca Fatihah, baca surah, kemudian ruku dia, Allahu Akbar, kemudian tidak sami Allahu liman hamidah. Dan karena dia bisa-bisa, ada punya ilmu, ketika sami Allahu liman hamidah, disitulah dia baca takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. Makmum ini kan, aduh, masyarakat ini bingung sudah. Ada yang paham, ada yang ngikutin, ada yang ngikutin. Selesai sholat kacau semua. Ada yang mufarakah, ada yang membatalkan ini itu. Selesai sholat sang khatib naik mimbar. Sang khatib ini dia mufarakah, waktu itu mufarakah ini salah, ini yang diikutin. Selesai waktu khatib nih ustaz nih, sebentar saja dia cerita sama kami jadi khatib itu sebentar saja. Kenapa biar sebentar jadi khatib? Bagaimana mau lama-lama? Dan ada yang mau dengar. Orang tuh sibuk masing-masing bicara. Soal kita sama nggak dari sana. Dan ada yang mau dengar. Sudah. Setelah kejadian itu, ributlah pengurus. Ini kesempatan pengurus untuk memberhentikan dia. Tapi dia pintar. Sebelum diberhentikan, dia berhenti duluan. Dia keluar di luar, katanya saya tidak cocok dengan pengurus masjid itu, saya berhenti katanya. Padahal sebaliknya itulah, kalau orang yang seperti itu ada saja kena tuahnya itu. La ilaha illallah. Sampai sekarang tuh begitu sifatnya. Kayaknya sudah karakternya seperti itu. Kasihan saya lihat. Kalau suaranya, bacaannya boleh lah, senang sekali. Saya pasti katakan, sampai pasti dengar senang. Tapi angkuhnya itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sudah kayaknya sudah takdir dia punya sifat seperti itu. Ada satu lagi nih yang ceritanya, tapi bukan dari daerah Penajam. Saya tidak sebutkan masjidnya. Itu ada ketua masjid di situ. Ya bisa dianggap ketua masjid abadi. Tahu ketua masjid abadi? Kekal abadi. Nggak bisa diganti, angkuh luar biasa, sombong luar biasa. Pokoknya aduh, pengurus ini yang lain nggak bisa berkutik. Ya, abadan abada itu, amadan abada, kekal abadi. Sang angkuh luar sekali. Makanya dan keuangan di masjid itu bingung, entah ada atau tidak ada, yang penting amburadul lah pengurus masjid itu, karena ketuanya ini sangat tidak baik. Nah masyarakat ini, terutama pengurus yang lain sudah greget ini gimana caranya, cuma tidak bisa diberhentikan. Sampai akhirnya salat hari raya nih ya, dia yang borong, dia jadi imam, dia yang jadi khotib nih.
Diborong sama ketua masjid ini, dia yang jadi imam, dia yang jadi khotib, diborong semuanya. Karena dia punya kuasa, salah. Yang bedanya yang bukan dia cuma muadzinnya saja, Bilalnya. Ini masyarakat itu sudah gregetan sudah nih, gimana caranya? Selesai dia jadi imam, dia jadi khatib. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menjatuhkan dirinya dengan sehina-hinanya. Apa itu? Ini cerita beneran nih. Saya tidak sebutkan masjidnya di Penajam situ. Ketika dia jadi khatib, tiba-tiba sakit perut dia. Tahambur, mohon maaf, dia metret di situ, tahambur di mimbar itu. Dia keluar sampai tahambur tahinya itu. Itu pokoknya jadi kenangan buruk seumur hidup dia. Tahambur pokoknya. Jadi pengurus yang lain, alhamdulillah katanya, kesempatan untuk diberhentikan, dan tidak diberhentikan, dia berhenti sendiri. Malu luar biasa. Bagaimana hari raya, seluruh manusia tahu nih. Terkenal sama sekali. Makanya ada orang zaman dulu, ada orang Bahari mengatakan kalau ingin terkenal gampang. Apa itu? Kami di depan Ka'bah, seluruh dunia tahu semuanya orang. Tapi terkenalnya tidak baik. Nah, itu sifat seperti itu. Ketika tidak merubah-rubah, Allah hinakan orang itu dengan cara yang sangat hina. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah. Nah, jadi yang kedua kata Sayyidina Utsman, membaca Al-Qur'an itu baik. Tetapi mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an itu wajib hukumnya. Itu yang disebut hamil Qur'an. Orang yang memegang Al-Qur'an seperti itu. Nah, yang ketiga, wa ziyaratul kuburi fadilah wal isti'dadu laha faridah. Menziarahi kuburan itu adalah satu kebaikan, satu keutamaan. Wal isti'dadu bi, tapi mempersiapkan untuk kematian, mempersiapkan diri untuk bekal di bawah mati, ini yang hukumnya wajib. Ziarah itu bagus. Saya waktu umrah kemarin, supirnya masih anak muda, umur berapa gitu. Tahu saya, kata cerita dengan saya, tiba-tiba ya berdebat di mobil itu dari Mekah ke Tanim. Saya nyewa mobil untuk mengambil mikot umrah di situ. Dia mengatakan tuh ziarah itu syirik bid'ah. Bah, kata saya, ini hantam berajut ini manusia ini. Ya, di belakang ini penumpang nggak ngerti bahasa Arab, saya aja bahasa Arab di situ. Kata saya begini loh ya, orang ziarah itu niatnya terbagi 3. Saya tanya dulu, ziarah itu hukumnya apa sih? Boleh nggak? Boleh. Nabi ziarah nggak? Boleh. Ziarah, ya sudah selesai. Tapi kenapa ente ini bilang kalau ada orang ziarah itu selalu dikatakan syirik bid'ah? Gimana ente ini? Lalu saya bilang begini, orang ziarah itu niatnya ada 3. Yang pertama, orang yang berziarah saja, ngucapin salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, antum muqaddimun dan nahnu insyaallah lahiqun. Mengambil i'tibar di kuburan situ, selesai. Sepakat para ulama, tidak ada halangan, tidak ada masalah di situ. Yang kedua, tawassul tabaruk, berdoa kepada Allah dengan berkat si wali ini, ya Allah kabulkan hajat saya. Dan di sini mahal khilaf, di sini tempat khilafnya. Orang-orang kita mengatakan boleh, ente mengatakan haram. Di situ tuh, bahkan bukan haram, syirik, kafir, bid'ah, masuk neraka. Kalau ente seperti itu, ente lihat Ka'bah itu batu, Hajar Aswad batu, Arafah itu batu. Tidak ada orang yang bertawasul itu sujud di atas kuburan, sujud menghadap, tidak ada. Cuman ente hantam berajut, semuanya haram. Yang ketiga, kalau orang meyakini kuburan ini yang memberikan manfaat dan mudarat bukan Allah, itu baru syirik. Itu baru bisa, bukan lagi syirik, bahkan dikatakan kafir sudah. Kalau meyakini kuburan itu yang memberikan manfaat dan mudarat bukan Allah.
Tapi ente ini hantam beraja, pokoknya kalau orang ziarah semuanya dikatakan bid'ah, syirik, masuk neraka. Yopo ini. Suudzon, kata saya. Dia biasa gitu kan. Ente tahu niat mereka itu apa? Nah, habis itu lagi bicara tentang foto. Katanya itu foto di rumah tuh udah boleh dipajang. Nah, maksudnya foto-foto ulama nih. Itu udah boleh, itu syirik, bid'ah itu patung itu udah boleh. Lalu saya tanya, kita ini nggak perlu pakai dalil-dalilan. Saya tanya balik, menurut ente, foto itu hukumnya apa? Kalau orang majang foto, haram katanya. Haram? Semua foto? Iya haram kata dia. Baik, kalau ente bilang haram, kata hats fulus agam. Sini, sampean punya duit, sini kasihkan anak semua. Dia bingung, kenapa? Itu di duit ente itu semuanya foto itu. Di duit ente itu foto itu. Mas ini bingung dia, terjebak ini dia. Karena dia bilangnya semua foto haram dia. Karena sini duit ente di sini. Itu haram tuh ente bawa duit. Kenapa ada fotonya? Tidak lama kita lewat di situ ada raja ini, raja apa? Putra mahkota Raja Salman. Foto-fotonya itu tuh. Ente bilang sama mereka itu haram tuh bid'ah itu. Foto mereka dipajang di jalan-jalan tuh. Diam dia. Tak sekak sekalian supir itu. Lalu bilang, saya tanya, ente ini punya TV nggak di rumah? Oh, nggak ada punya TV. Nah, kita nggak punya TV. Punya handphone? Ada. Sini kok handphone ente? Itu handphone itu bukan lagi foto, video itu ente tonton itu. Bingung dia. Jadi ente ini jangan sembarangan ngatakan haram tuh, handphone tuh haram ente. Karena ada fotonya, ada videonya di situ. Nah, bukti dia. Bingung. La ilaha illallah. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ziarah kubur itu baik, tapi mempersiapkan diri untuk bekal dibawa ke mati itu yang wajib hukumnya. Kalau kita meninggal, kata Nabi, ada 3 yang mengikuti kita. Ada 3 yang mengikutin kita. 2 sampai dikubur saja, dan 1 yang masuk. Artinya 2 kembali lagi tidak mau ikut ke dalam kubur, cuma 1 yang masuk ke dalam kubur. 3 itu yang pertama adalah keluarga kita, istri, anak, orang tua, mertua, saudara, apa saja. Kalau kita mati, mereka cuma ngantar sampai ke kubur, nggak mungkin masuk ke kubur. Walaupun ada orang yang berkata, aku cinta kepadamu sehidup semati, tapi ketika mati lakinya atau mati istrinya, nggak mau masuk kubur dia. Hidup semati, nggak mau. Yang kedua hartanya, mobilnya, duitnya dan sebagainya. Sudah, ketika meninggal nggak ada masuk ke dalam kubur. Tapi hanya 1 yang masuk dalam kubur. Apa itu? Amal. Amal ada 2, amal saleh atau amal talih, amal baik atau amal buruk. Itu yang menemani kita dalam kubur. Menemani kita dalam kubur. Kalau dia amalnya banyak, amal itu nanti berbentuk seperti orang yang baik dalam kubur menemani kita. Kalau banyak amal solehnya, amal buruk itu berbentuk wujud yang tidak baik dalam kubur. Serem dia punya bentuk itu. Ya monster lah bahasa katanya dalam kubur. Ya, seperti itu. Nah, ziarah kubur baik karena itu untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ziarah kubur, ya Allah. Coba kalau orang punya rakik, dia memiliki qalbun rakik, memiliki hati yang tipis, hati yang lembut. Ketika ziarah kubur itu dia ingat, ya Allah, umurku sudah berapa nih? Ini orang berdahulu sudah nih. Umurku sudah 60, 3 tahun lagi sama dengan Nabi. Umurku 63 kurang 2 hari. Nah, 2 hari lagi itu sama dengan Nabi. Gimana ini? Mengingat kepada kematian. Tapi ada orang ziarah ke kubur gak ingat mati. Yang parahnya di tempat kuburan itu dibikin tempat konser lah, jemur pakaian lah, apalagi tempat jadikan rumah lah, bahkan tempat zina di situ. Saya ada ziarah ke Pasar Baru, tempat bapak ibu saya ziarah begitu. Waktu ziarah saya lihat tuh anak-anak muda bawa tilam di atas kuburan. Mungkin dia tadi malam itu kecapean di situ. Saya lihat lah megang lempok
Saya liatin begitu, dia anak ngapain begitu, anak-anak yang masih ABG itu. Tak liatin, akhirnya dia malu, dia pergi. Jadi malam tadi ngisap lem itu di atas kuburan. Jadi tidak ada orang takut dengan kuburan sekarang ini. Malah kuburan dijadikan tempat yang tidak baik. La ilaha illallah. Yang ketiga tadi ya, yang keempat, yang terakhir, wa iyadatul maridi fadilah. Wattikhadul wasiyah faridah. Menjenguk orang sakit itu baik. Menjenguk orang sakit itu adalah satu keutamaan. Ingat ya, kalau kita menjenguk orang sakit itu kita harus tahu adab-adabnya. Yang pertama, kalau kita menjenguk orang sakit, kita lihat dulu waktu berkunjung. Pas enggak orang ini dijenguk atau tidak. Jangan waktu istirahat dijenguk, jangan. Ya, waktu dia lagi santai kita jenguk, itu bagus. Makanya kalau kita ke rumah sakit kan biasanya itu jam berapa? Jam 5 sore ya, waktu menjenguk. Jangan selain itu. Apalagi tengah malam dijenguk, ya jangan. Kecuali orang ini yang meminta kita untuk dijenguk, tidak apa-apa. Jadi ingat waktunya. Yang kedua, jangan terlalu lama menjenguk tadi. Cukuplah 5 menit begitu. Tidak terlalu lama. Kecuali orang yang sakit ini senang dengan kita. Kamu sini aja temani aku katanya. Kita boleh temani dia. Tapi kalau dia tidak minta temanin atau kita standar-standar saja, jangan terlalu lama menjenguk orang sakit. Kalau terlalu lama pasti dia akan bosan. Karena dia kepingin istirahat. Nah, yang ketiga, jangan lupa doakan dia. Jangan lupa untuk mendoakan orang itu. Yang keempat, kasih semangat. Kasih semangat. Jangan dibikin dia punya hatinya malah down lagi, malah jatuh lagi. Sakit apa-apa, kolesterol tinggi, asam urat naik, ini cuci darah dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak sehat ya, cepat sembuh. Amin katanya. Tapi ingat loh Pak, teman saya ini cuci darah kayak Bapak. 1 tahun meninggal. Akhirnya nyut-nyutan ya. Dan itu terkadang ada orang seperti itu, nggak 1 2, ada manusia seperti itu nanya tentang sakitnya lalu diceritakan ke seseorang lain, meninggal lah, nggak sembuh-sembuh lah. Yang sakit ini, aduh, ini bukan beri semangat, bikin kacau datang ke sini. Kemudian yang kelima, berikanlah hadiah. Salam tempel lah, kalau nggak salam tempel ya makanan kesukaannya dia lah. Kalau nggak dilarang ya. Nah biasanya kita kan bawa cemilan atau buah-buahan. Dan biasanya yang sakit itu nggak makan, yang nungguin yang makan. Makanya kalau yang nungguin rumah sakit tuh kalau dari rumah sakit gemuk. Makanan berlimpah itu ala kuliah. Bukan masalah makanan tapi untuk perhatian kepada orang yang sakit tadi. Itu lihat adab-adabnya ketika berziarah. Apa? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu baik, suatu keutamaan, suatu kebaikan dalam Islam. Tapi ingat, wattikhadul wasiyah fardhah. Bagi kita menyediakan wasiat itu hukumnya wajib. Menyediakan wasiat itu hukumnya wajib. Kalau kita punya utang, itu tulis wasiat. Kalau kita punya tanah, punya ini, tulis wasiat, tertulis. Kalau enggak pakai lisan dulu. Kalau bisa pakai notaris itu lebih baik lagi. Supaya apa? Ketika kita meninggal dunia, ahli warisnya tahu keadaan kita, apa yang kita tinggalkan untuk mereka. Terutama hutang nih, ya. Jangan pas meninggal dunia nggak tahu, para ahli waris nggak tahu bahwa yang ahli waris ini punya si mayat ini punya hutang. Setelah meninggal datang orang-orang datang ke rumahnya dia, Pak, bapakmu tuh punya hutang sama saya. Anaknya bilang, mana buktinya? Ini buktinya. Waduh, saya nggak tahu, bapak saya nggak ada ngomong dan seterusnya. Ribut masalah itu. Nah ya, jadi seperti itu. Ada cerita lucu ya. Mungkin saya pernah cerita juga di sini. Bapaknya ini sudah sakaratul maut dan sudah mau mendekati mati. Jadi bapaknya bilang, "Nak, antarkan bapak, nak, antarkan abah ke pemantangan sawah tuh, nak. Ke pemantangan ladang. Ada apa Pak? Abah ini setelah lagi meninggal kayaknya. Abah ini hendak menunjukkan tanah-tanah, batas-batas tanah. Semangat anaknya.
Ayo bah, gendong abahnya ke pematangan sawah. Lalu bapaknya nunjukin, nak, ingatlah itu dari patok sana, patok sini itu tanahnya Haji si Fulan. Patok sana sampai patok sini itu tanahnya Haji si Fulan. Ini tanah si Fulan, tanah si Fulan. Tanah yang kita injak ini tanahnya si Fulan juga. Lalu anaknya bilang, tanahnya abah mana? Kata abahnya, aku kan habisi tanah. Loh, jadi kenapa abah menunjukin tanah orang ini? Ya supaya Ikam ini jangan mengambil tanah orang. Jangan anaknya kalau begitu, bah, apian balik aja ke rumah sorangan katanya. Ditinggalkan bapaknya, ini anak ini gila harta juga. Nah, jadi wasiat itu penting. Apalagi kita yang punya punya beban banyak dan sebagainya, itu perlu punya wasiat itu ya. Termasuk juga itu nomor ATM apa itu. Kadang istri kita tidak tahu nomor ATM kita. Makanya kita kasih tahu itu kalau seandainya kita meninggal dia bisa membuka ATM tadi. Ini punya uang orang, ini uang kita dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi wasiat itu penting sebelum meninggal dunia. Semua ulama wasiat. Tapi yang paling baik adalah kita wasiat kepada anak istri kita kalau sebelum kita meninggal itu adalah wasiat takwa. Wasiat bertakwa. Nah, kalau abah meninggal nak ya, jangan lupa sholat nak. Sholat jangan ditinggalkan. Nih abah kalau meninggal nih, jaga mama anakmu, mama adik-adikmu dijaga. Kamu sebagai kakaknya jaga. Jaga sholat, jaga amanah. Jangan sampai kau tinggalkan sholat. Itu penting. Wasiat takwa itu kepada anak-anak kita. Ala kulli hal. Nah itulah 4 nasihat daripada Sayyidina Utsman ibn Affan. Semoga kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan insyaallah Allah selamatkan kita dari dunia sampai ke negeri akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.